Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan senantiasa menolong dan juga senantiasa memberkati kami. Pada pagi hari ini kami dapat merasakan sukacita yang luar biasa yang menguasai kami oleh karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani, untuk kami berkarya sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, mari memberkati kami, memberikan kami hikmat supaya apa yang kami baca, dengar dan renungkan menjadi sebuah kekuatan bagi kami, pedoman bagi kami, untuk kami terus melangkah dalam perkenanan Tuhan. Inilah Tuhan, doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Ulangan 6 ayat 7 yang demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita makan makanan yang sama selama beberapa hari, tentu bisa jadi kita mengalami rasa bosan. Apalagi kalau dilakukan selama 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Makanan yang sama, di awal kita mungkin merasa senang, bahagia, mungkin karena itu makanan kesukaan kita. Tapi karena sudah sering memakannya, suatu makanan itu tidak lagi menjadi spesial, tetapi menjadi suatu hal yang membosankan. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudara, inilah dampak dari pengulangan. Nah, ini yang menjadi judul perenungan kita, dampak dari pengulangan. Ketika sesuatu diulang terus akan menimbulkan kebosanan. Baik itu cerita, baik itu kegiatan, ataupun makanan, pasti akan menimbulkan kebosanan. Namun, di sisi lain, pengulangan bisa berdampak positif. Loh, kok bisa? Contohnya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, atlet. Para atlet itu bisa meraih juara karena mereka melakukan pengulangan gerakan tidak hanya 1 hari 2 hari, tetapi bertahun-tahun. Dampak dari pengulangan itu adalah mereka kemudian bisa menjuarai kompetisi-kompetisi karena mereka memiliki otot-otot yang terlatih, untuk gerakan-gerakan yang terlatih karena sudah dilatih dan dilakukan berulang-ulang bertahun-tahun. Kalau Ibu Bapak, Saudari-saudara mungkin pernah melihat atau pernah mendengar bagaimana para atlet olimpiade olahraga itu ketika mereka masih muda, mereka melakukan pertandingan tetapi tidak meraih juara. Setelah 20 tahun kemudian dan mengikuti pertandingan yang sama, mereka kemudian mendapatkan juara. Nah, itulah dampak dari pengulangan. Pengulangan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan itu membuat seseorang terbiasa melakukan sesuatu
Dan jikalau itu kebiasaan yang positif, tentunya akan menghadirkan dampak yang positif pula. Dalam menjalankan apa yang menjadi hukum-hukum dari Tuhan, bangsa Israel pun juga dianjurkan, dituntun oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajarkan hukum Taurat itu berulang-ulang di rumah, dalam perjalanan, pada saat berbaring ataupun saat bangun. Nah, di sini kemudian dampak dari pengulangan firman Tuhan itu kemudian berdampak secara positif dalam kehidupan bangsa Israel. Tentu pasti ada kebosanan, tapi itulah tantangan dari pengulangan. Ketika ada kebosanan, harus dihadapi, harus dilewati, dan jikalau kemudian kita bisa melakukan kegiatan yaitu merenungkan firman Tuhan berulang-ulang, maka semakin dalam dan semakin kita memaknai firman Tuhan, dan semakin kita dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudari-saudara, kita bersama-sama mengulang-ulang firman Tuhan sehingga memiliki dampak yang positif dalam kehidupan kita. Tentu ada kebosanan dan itulah tantangan kita. Dan ketika kita sudah terbiasa, maka kehidupan yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan itulah yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami pada saat ini Tuhan kembali diingatkan bahwa kami perlu untuk merenungkan, membicarakan firman Tuhan berulang-ulang. Dimanapun kami berada, kapanpun kami melakukan segala sesuatu, sehingga dampak dari firman Tuhan itu bisa berdampak positif dalam kehidupan kami, dan kami bisa mempersembahkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.